Shalom, saudaraku. Saat ini Fellowship Jakarta 14 Agustus 2024. Saya akan mengambil satu tema untuk saya beritakan pada pemberitaan firman siang hari ini, yaitu Perang Harmagedon. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya di dalam kitab Wahyu itu ada beberapa perang yang ditulis. Yang pertama itu perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Itu Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ke-8. Dan keyakinan saya itu adalah perang dunia yang ketiga, karena sudah disepakati bahwa perang dunia pertama sudah terjadi, perang dunia kedua sudah terjadi juga. Maka yang ada di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ke-8 adalah perang dunia yang ketiga, di mana memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, tetapi itu belum perang Harmagedon. Perhatikan baik-baik. Jadi perang dunia yang ketiga itu belum perang Harmagedon. Kemudian ada juga satu perang besar yang ditulis di dalam Alkitab saat sangkakala yang ke-6 ditiup, yaitu pada kitab Wahyu pasal yang ke-9. Bisa saudara baca sendiri, di sana ada perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Dan ini jarang diberitakan karena orang bingung mendefinisikannya sebagai perang dunia yang keberapa. Dan korbannya adalah 1/3 penduduk bumi, saudaraku. Dan saya yakin ini perang dunia yang keempat. Kemudian yang kelima, saudaraku, itu adalah perang Harmagedon. Itu ditulis dan direncanakan di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-16, di mana di sana para raja di bumi, tentara-tentara di bumi itu dihasut oleh roh kejahatan yang menantang Tuhan. Jadi di akhir zaman itu akan ada arus yang menantang Tuhan. Saudaraku, tidak percaya kepada Tuhan kemudian menantang Tuhan. Mana sih yang namanya Tuhan Yesus? Mereka akan membentuk satu poros, saudaraku, yang dikumpulkan di dalam satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Itu saat penghukuman cawan yang ke-6, Wahyu pasal 16. Kemudian perang Harmagedon itu dilaksanakan di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan yang terakhir, itu pelaksanaan perang Harmagedon. Kemudian ada perang satu lagi yang disebut dengan perang Gog dan Magog. Tetapi perang Gog dan Magog itu bukan merupakan perang di dalam tubuh darah dan daging, karena orang yang ikut di dalam perang Gog Magog tersebut, saudaraku, yang ikut di dalam perang Gog Magog tersebut adalah tubuh kebangkitan dari orang-orang benar yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai, dan juga tubuh kebangkitan dari orang-orang sesat yang bersamaan dibangkitkan. Kalau di dalam bahasa kitab Wahyu pasal yang ke-20 itu mereka naik dari seluruh dataran bumi, ya. Ini saya lepas dulu karena leto ya, turun terus. Saya bawa saja ini. Jadi perang Gog Magog itu bukan perang tubuh darah daging, tetapi adalah perang antara tubuh kebangkitan orang-orang benar dan tubuh kebangkitan orang-orang yang tidak benar, yang dihasut oleh iblis, sehingga dikatakan mereka itu naik dari seluruh dataran di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang kita harus pahami. Dan pada saat ini
saya akan menerangkan mengenai Perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu adalah puncak perlawanan darah dan daging melawan Tuhan Yesus. Jadi akhir dari segala darah daging ini akan berakhir pada saat perang besar yang namanya Perang Harmagedon, yang sudah direncanakan sejak Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, kemudian dilaksanakan pada Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai yang ke 21. Ya, ini ada pergantian ini sebentar. Ya, gitu aja cukup. Nanti kalau turun lagi nanti. Ya, jadi kembali ya, saya akan sampaikan mengenai Perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu juga satu perang yang sangat istimewa dan beda dengan Perang Dunia ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Karena Perang Harmagedon itu peperangan antara raja-raja di bumi dan para tentaranya yang dikumpulkan di dalam satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon untuk melawan penunggang kuda Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 19. Saudaraku, jadi perang Harmagedon itu satu perang yang beda, bukan Rusia lawan Amerika gitu, bukan, saudaraku. Bukan Irak melawan Israel, bukan Ukraina atau negara-negara lain, tidak. Tetapi adalah perang dari puncak perlawanan manusia kepada Tuhan. Di akhir zaman akan terjadi pemurtatan yang luar biasa, dan menjadi bapak pemurtatan itu antikris, sehingga dia kesukaannya itu menghujat apa-apa yang di surga, menghujat Tuhan, menghujat kemah Tuhan, menghujat kebenaran firman Tuhan. Kadang ada yang berdalih ilmu pengetahuan, saudaraku. Jadi seperti dahulu Adam Hawa itu dijatuhkan karena buah pengetahuan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti pemurtatan di akhir zaman itu akan dipimpin oleh antikris, yang kemudian orang-orang yang murtad itu akan betul-betul melawan Tuhan. Mana yang namanya Tuhan Yesus? Mari kita lawan bersama-sama. Itulah kesepakatan yang diadakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 12 sampai 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman bantahan-bantahan kepada firman akan semakin menjadi-jadi, berdalih kepada kepentingan kesehatan, kepada kepentingan ilmu pengetahuan. Bahkan puncak dari bantahan dan ejekan manusia tentang Tuhan tersebut, manusia akan melawan Tuhan Yesus Kristus. Jadi akan ada peperangan besar manusia di dalam darah daging melawan Tuhan dan kebenarannya. Itulah yang ditulis dalam kitab Wahyu sebagai Perang Harmagedon. Kembali saya akan sampaikan pada saudara, perang itu ada perang antar manusia, bangsa bangkit melawan bangsa. Nah, kalau itu belum, saudaraku, Tuhan belum akan datang. Kalau bangsa bangkit melawan bangsa itu baru merupakan awal dari zaman baru, dikatakan seperti itu. Kemudian perang manusia melawan Tuhan ini perang Harmagedon. Setelah kemudian ada perang tubuh kebangkitan, itu perang Gog Magog. Kalau cuma perang di dalam tubuh jasmani itu, sekalipun nuklir diledakkan dari seluruh penjuru bumi, Amerika mengeluarkan semua nuklir, kemudian Rusia, Cina mengeluarkan semua nuklir,
itu yang rusak cuma bumi, tapi matahari masih, rembulan masih, bulan masih. Makanya saudaraku, di dalam perang Gog Magog, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, setelah perang Gog dan Magog, itu langit dan bumi itu lenyap, tidak ditemukan unsur-unsurnya lagi. Itu karena perang tubuh kebangkitan. Kalau cuma perang nuklir, saudaraku, itu rusaknya ya bumi saja. Matahari masih tenang-tenang di sana, saudaraku. Bintang-bintang, gugusan bintang-bintang, galaksi Andromeda, Bima Sakti, mereka masih tenang-tenang. Yang rusak cuma bumi. Tetapi nanti ketika perang Gog Magog, karena ini perangnya yang begitu dahsyat, luar biasa, perang tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu sakti, saudaraku, celing gitu bisa bablas sampai ke Amerika, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus ketika dalam tubuh kebangkitan, mendadak bisa temui murid-murid, mendadak bisa sudah sampai di Galilea, mendadak sudah ada di tempat lain, di jalan di Emmaus itu, saudaraku. Jadi dahsyat. Ketika Tuhan Yesus datang, bahkan dikatakan dia berjejak, kemudian Bukit Zaitun itu terbelah menjadi dua, saudaraku. Begitu dahsyatnya tubuh kebangkitan itu. Makanya setelah perang Gog Magog, nanti langit dan bumi itu tidak ditemukan lagi unsur-unsurnya. Bisa saudara baca itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, di dalam perikop yang berjudul hukuman yang terakhir nanti, ya. Saudara baca sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perang dunia 1, kedua itu sudah kita lalui dan sudah disepakati. Perang dunia 1 itu tahun 1914 sampai 1918, korbannya nggak banyak, 40 juta, ya, 40 juta jiwa. Itu belum ada 1/10 penduduk bumi waktu itu. Waktu itu penduduk bumi 1,8 miliar. Kemudian perang dunia yang kedua, saudaraku, itu diakhiri tahun 45, di mana penduduk bumi waktu itu sekitar 2,3 miliar. Dan yang mati terbunuh itu sekitar 70 juta. Belum ada 1/10-nya. Belum memenuhi apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Tetapi, saudaraku, dalam perang dunia yang ketiga, nanti korbannya itu 1/4 penduduk bumi. Kemarin sudah saya jelaskan secara detail di dalam pokok bahasan perang dunia yang ketiga. Jadi perang dunia 1, 2, 3, dan 4 itu masih perang antar sesama manusia. Yang disebut di dalam Injil Matius itu perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kalau yang terjadi seperti itu, artinya masih berada pada awal zaman baru. Tetapi nanti ketika ada perang manusia melawan Tuhan, ini namanya perang Harmagedon, saudaraku. Mereka bersepakat, mereka mengadakan konspirasi di satu tempat, mengumpulkan di satu tempat yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kita akan baca Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Ini perang-perang yang dikatakan sebagai pertanda baru, permulaan dari awal zaman baru. Dibaca Matius pasal 24 ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya, murid-murid itu juga nanya, apa tanda kesudahan dunia, apa tanda kedatanganmu? Terus jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terus Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Terus Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Amin. Terus Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Saudaraku, jadi perang dunia ke-1 yang memakan korban 40 juta jiwa, perang dunia kedua yang memakan korban 70-an juta jiwa, kemudian perang dunia yang ketiga belum terjadi, tetapi nanti akan memakan korban 1/4 penduduk bumi, karena Alkitab mencatat, ya saudaraku, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Kemudian perang dunia yang keempat itu menelan korban 1/3 penduduk bumi. Nanti tentara yang terjun di perang dunia keempat itu 200 juta tentara. Wahyu pasal 9 katakan seperti itu, atau 20.000 laksa. Perang-perang itu, saudaraku, 1, 2, 3, 4 itu masih perang di antara sesama manusia. Yang dikatakan di sini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini saudaraku, baru merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Artinya ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ini akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, negara melawan negara, saudaraku. Kemudian bencana yang paling banyak itu ternyata gempa bumi. Alkitab mencatat seperti itu, saudaraku. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi saudara waspada gempa ya. Amin. Kalau ada gempa itu ya sebaiknya ya jangan mencobai, karena saya sudah dengar pengajaran rajin berdoa. Oh tidak apa-apa, di dalam saja. Ya kalau ada kesempatan keluar. Saudaraku. Jadi jangan karena saudara sudah penuh firman, merasa penuh Roh Kudus, doanya sehari sudah 2 jam, kemudian ada gempa kencang sekali, oh enggak apa-apa. Ya, saudaraku, janganlah konyol. Kalau ada kesempatan keluar ya keluar. Saudaraku, di sini dikatakan yang paling banyak terjadi di akhir zaman itu bencana itu adalah gempa bumi, terjadi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi baik perang dunia yang ke-1, kedua, ketiga yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, perang dunia keempat yang memakan korban 1/3 penduduk bumi, itu barulah perang di antara sama manusia. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi nanti akan ada perang di mana bangsa-bangsa melawan Tuhan Yesus. Itu puncak kefasikan manusia, puncak dosa-dosa manusia. Nah, sedang yang disebut dengan perang Harmagedon itu perang antara antikris yang bergabung dengan raja-raja di bumi dan tentara-tentara di bumi. Mereka melawan Tuhan Yesus Kristus. Jadi akan ada arus pemurtatan seperti itu. Tuhan itu apa? Antikris itu seperti itu, saudaraku. Mari kita lawan. Yang namanya Tuhan Yesus itu seperti apa? Makanya di dalam perang Harmagedon nanti kita akan baca Wahyu 19, itu betapa dahsyat, saudaraku. Karena itu perang antara manusia yang bersengaja melawan Tuhan, antikris nabi palsu yang berkonspirasi dengan antek-anteknya, sengaja melawan kebenaran Tuhan. Saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-19 juga. Ini pelaksanaan perang Harmagedon. Itu yang perang, saudaraku, coba dibaca Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Saudaraku, jadi perang Harmagedon itu adalah perang di mana binatang itu atau antikris dan raja-raja di bumi, orang-orang yang berhasil dipengaruhinya dengan pemurtatan yang dahsyat itu, mereka
berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Mereka dikumpulkan di mana? Di satu tempat yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu 16 ayat yang ke-16. Saudaraku, berkumpulnya orang-orang yang melawan Tuhan Yesus itu merupakan bentuk perlawanan manusia dengan segala hawa nafsu yang dimilikinya untuk melawan Tuhan. Karena memang pada hakikatnya hawa nafsu darah dan daging itu memiliki kecenderungan untuk melawan Tuhan, ya saudaraku, dan dipimpin oleh antikris dan nabi palsu. Nanti raja-raja di bumi akan bersepakat melawan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan perang Harmagedon. Mana yang disebut Tuhan Yesus? Raja-raja di bumi nanti akan dipengaruhi oleh suara najis seperti itu. Wahyu pasal 16 katakan, mana ini namanya Tuhan Yesus, mana kita akan lawan bersama-sama, diprakarsai oleh antikris itu. Nah, itu yang namanya perang Harmagedon. Kalau perang yang bukan seperti itu, saudaraku, perang misalkan antara Rusia dan negara lain, Cina dan negara lain, antara Amerika dan negara lain, itu belum perang Harmagedon, saudaraku. Itu belum perang Harmagedon. Sebab perang Harmagedon itu adalah perang antara manusia melawan Tuhan. Ya, perang antara manusia yang bersengaja melawan Tuhan Yesus Kristus. Pemurtatan terjadi besar-besaran di akhir zaman dan mereka kemudian melawan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon. Saudara, pemurtatan itu dipimpin oleh antikris. Antikris yang memiliki sifat yang sombong, menghujat, dan lain sebagainya. Mereka akan mengembuskan sifat perlawanan atau perang terhadap Tuhan. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 3 sampai 7. Ini sifat antikris, binatang yang muncul dari dalam laut. Saudara, sejarahnya saya ingatkan, Firaun itu dulu tenggelam di Laut Teberau. Jadi antikris akhir zaman itu bagikan roh Firaun yang bangkit di akhir zaman. Dia akan muncul dari dalam laut, artinya memiliki sifat seperti sifat Firaun yang ingin membinasakan Israel, ingin membinasakan kebenaran Tuhan. Kita akan membaca Wahyu 13 ayat 3 sampai 7 dibaca. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Terus, Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. ya disebut binatang itu karena sifat-sifatnya, ya. Saudaraku, sifatnya seperti binatang. Ucapan-ucapannya itu serapah, sumpah serapah. Katanya pemimpin, katanya anggota yang terhormat, tetapi perkataannya itu sumpah serapah dan hujat. Saudaraku, orang itu bisa dilihat dari kata-katanya, saudaraku. Orang jahat itu lama-lama nggak akan tahan menahan perkataan buruknya, saudaraku. Seperti orang mau kentut gitu loh, saudaraku. Itu nggak bisa ditahan. Lama-lama keluar juga bau cengut gitu, saudaraku. Orang itu kalau memiliki tabiat yang tidak baik, itu bagaimanapun juga nanti mulutnya itu lama-lama akan mengucapkan hal yang buruk. Nggak bisa ditahan, saudaraku. Makanya nanti yang disebut orang-orang yang diungsikan, yang disebut mempelai, Wahyu 14 itu dikatakan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, mulai sekarang kalau saudara ingin menjadi orang-orang pilihan yang diungsikan minimal, dan kalau bisa yang harpaso atau yang lebih dikenal orang itu sebagai reja, sebagai orang-orang pilihan, saudara harus mulai sekarang ini jaga mulut. Jangan sedikit-sedikit mengumpat, marah sama anak mengumpat, saudaraku. Mengumpat kepada keluarga, kepada teman, saudaraku. Mencaci, jaga mulut. Kalau saudara ingin menjadi orang pilihan di akhir zaman, saudara akan kelihatan dari mulutnya. Ya, meskipun di sini mungkin saya nggak dengar ya, tapi mungkin di rumah itu pas saudara sendirian sama siapa, itu kata-kata binatang keluar.
Wahabi betul. Gitu. Keluar lagi kata-kata binatang, saudaraku. Wah, wedus nang kalau Jawa Tengah gitu, saudaraku. Ya kadang ini mau mengumpat, saudaraku, kalau di jalan ada orang mendadak motong jalan, itu mau mengumpat. Wah, jangan. Ih, pedus tenang di hati itu kayak gitu, saudaraku. Kadang mau keluar tapi tahanlah ya. Kata-kata yang seperti itu, elek seperti itu, ditahan. Karena kita sedang akan mencapai kesempurnaan, saudaraku. Berpuasa mulut. Berpuasa mulut itu tidak berpuasa melulu apa yang kita makan, saudaraku, yang masuk ke dalam mulut. Kalau itu mah agak ringan, saudaraku. Tetapi berpuasa apa yang keluar dari mulut, supaya mengucapkan berkat, mengucapkan hal-hal positif, hal-hal yang membangun, yang memberkati. Saudaraku, itu berat. Supaya tidak berbohong, supaya tidak memfitnah, itu berat. Itu puasanya mulut, saudaraku. Kalau saudara sudah tahu tentang puasa yang menahan supaya tidak makan dan minum, maka saya mengajari saudara supaya menahan apa yang keluar dari mulut saudara. Sekarang kita belajar untuk itu. Itu puasa yang tingkatannya lebih dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita baca atau belum? Tadi Wahyu 13, diulang saja ayat 3 sampai 7 dibaca. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Terus, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Iya, ada kecenderungan untuk perang. Saudaraku, perang bukan melawan manusia, lama-lama perang melawan Tuhan. Terus, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya, masa Antikris 42 bulan. 5 kali Alkitab mencatat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ke-6, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, kemudian Wahyu pasal 13 ayat 5, Daniel 9:27. Saudaraku, Alkitab mencatat masa Antikris itu 42 bulan, bukan 7 tahun. Terus dibaca. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Iya, dihujat, hobinya menghujat. Terus, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin. Sudah hujan, ini diberikan kuasa kepada Antikris untuk berperang, diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus, dan semua orang kudus ternyata kalah sama Antikris. Di zaman Antikris itu nggak ada yang bisa menang. Sekalipun pada zaman Antikris ada orang hebat, namanya 2 saksi, itu pun mati di tangan Antikris. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada yang bisa melawan Antikris itu, sampai seluruh orang dunia itu mengatakan, siapakah yang dapat melawan, berperang melawan dia ini? Wahyu pasal 13 ayat yang ke-4 tadi dikatakan seperti itu. Siapa yang bisa berperang melawan Antikris ini? Karena tidak ada manusia yang sanggup menghadapi Antikris. Orang yang masuk di zaman Antikris itu nanti pasti mati, dibunuh oleh Antikris yang lamanya 42 bulan. Tetapi andai kata ada yang tertinggal, saudaraku, saudara tetap pertahankan nama Yesus ya, jangan menyangkal Tuhan Yesus. Karena meskipun mati, saudaraku, dibunuh oleh Antikris, saudara itu tidak lama lagi akan dibangkitkan. Ingat baik-baik itu. Nah, kalau orang lain kan memang kalau mati harus menunggu waktu yang lama untuk dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Tapi kalau di zaman Antikris ternyata ada orang yang tertinggal, ya jangan takut. Meskipun meninggal sebentar lagi loh, saudaraku, tidak akan ada 42 bulan, tidak akan ada 3,5 tahun akan dibangkitkan lagi. Saudaraku, Antikris itu akan menghasut raja-raja di bumi untuk melawan kebenaran, untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 16
ayat 12 sampai 16. Jadi antikris dan nabi palsu nanti akan menghasut raja-raja di bumi, pemimpin-pemimpin di bumi, presiden-presiden di bumi, raja-raja di bumi, untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Terjadi pemurtatan yang luar biasa untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Endi Tuhan Yesus ini? Ayo kita lawan bareng-bareng. Di akhir zaman akan ada arus seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Terus, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Iya, di sini dulu. Jadi ini malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Malaikat keenam itu salah satu dari ke-7 bintang, salah satu tokoh akhir zaman, salah satu hamba Tuhan yang dipakai di akhir zaman yang disebut 7 bintang atau ke-7 buruh atau ke-7 malaikat sidang yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti saudaraku, tokoh ini akan mencurahkan cawan, diberi kuasa atas 1 cawan untuk dituangkan ke atas sungai yang besar yaitu Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan mulut nabi palsu trio maut. Saudaraku, ada trio maut di akhir zaman itu. Naga itu iblis, kemudian binatang itu antikris, saudara, kemudian nabi palsu, itu trio maut akhir zaman yang nanti akan mempengaruhi raja-raja di bumi, mempengaruhi tentara-tentara di bumi, mempengaruhi orang-orang di bumi supaya murtad massal dan menyangkal Tuhan. Kemudian mereka menantang Tuhan, saudaraku. Ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Iya, jadi dikumpulkan untuk perang besar yang disebut sebagai hari Allah yang Maha Kuasa. Nanti digenapinya di Wahyu 19 ayat 19 yang kita baca tadi. Mereka berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, ini dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri ini karena kepada orang-orang yang tertinggal di masa antikris, saudaraku. Kepada yang bukan mempelai Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi kepada mempelai yang enggak, saudaraku. Masa mau jadi pengantin enggak ngasih tahu tanggalnya, saudaraku. Saudaraku, hari perkawinan anak domba itu kepada orang-orang khusus yang disebut mempelai sebagai anak-anak terang dikatakan. Karena kamu adalah anak-anak terang, maka hari Tuhan tidak akan mendatangimu seperti itu, saudaraku. Tetapi kepada orang-orang yang rohaninya itu kanak-kanak, yang belum siap jadi manten, saudaraku, dia datang seperti pencuri, bebas, saudaraku. Datang seperti pencuri. Kalau mempelai dikasih tahu, saudaraku, nanti di Wahyu pasal 10 dengan diutusnya malaikat yang berwajah seperti matahari itu, dia mengabarkan kapan hari Harpaso, kapan hari Rece, kapan hari pengangkatan itu. Saudaraku, jadi Tuhan itu jenius, cerdas. Yang dikatakan bukan kedatangan Tuhan, tetapi kapan hari pengangkatan. Saudaraku, ini rahasia Wahyu pasal 10 yang berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara. Nah, kepada mempelai itu Tuhan ngasih tahu. Jadi mantannya tanggal kapan itu sudah tahu, saudaraku. Tetapi kepada tetangga ya enggak, saudaraku, enggak perlu. Kita izin sama tetangga, Pak RT, saya mau datang. Enggak, saudaraku. Yang dikasih tahu pasti jadwal kedatangan mempelai pria itu ya mempelai wanitanya. Itu dikasih tahu pasti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 16.
Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, jadi para raja, kemudian orang-orang yang dimurtadkan tadi dikumpulkan di dalam satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudaraku, jadi perang Harmagedon sekali lagi ini bukan perangnya Rusia melawan Amerika atau negara melawan negara atau kerajaan melawan kerajaan, tetapi perangnya antara manusia yang murtad yang dipimpin oleh antikris melawan Tuhan. Ini sing jenenge Tuhan Yesus, bahasa Jawane gitu. Saudaraku, kayak wayang gitu loh saudaraku. Jadi kalau bahasa Jawa itu ngeraman ya. Perang ngeraman itu kalau di pewayangan itu kan ada manusia biasa, ada dewata. Nah, kalau ada manusia biasa yang naik ke kayangan ke dewata itu namanya ngeraman, perang, nantang perang sama yang lebih berkuasa. Ini saya jenenge Tuhan Yesus. Tunggu rata kok. Ayo siapa be? Di satu lembah yang namanya dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang Rusia dan Amerika, bukan perang Israel dan tetangga-tetangganya itu, bukan saudaraku. Tetapi itu perang orang-orang yang dimurtadkan oleh antikris untuk menentang kebenaran. Perang dari orang-orang di puncak hawa nafsunya. Orang yang menuruti hawa nafsunya itu nanti puncaknya akan menyangkal firman dan kemudian melawan. Endi sing jenenge Tuhan Yesus? Ayo kita lawan bareng-bareng. Mereka kumpul dalam satu tempat yang namanya Harmagedon tersebut. Saudaraku, jadi sudah menjadi jelas kalau tadi perang yang dikatakan Matius pasal 24, pada waktu itu bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu perang dunia 1, perang dunia kedua, kemudian perang di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 7 dan 8 itu masih manusia lawan manusia. Jadi nanti perang dunia ketiga, saudaraku, itu masih manusia ya saudaraku, melawan manusia. Perang dunia 4 juga manusia melawan manusia, saudaraku. Tetapi yang namanya Harmagedon itu perangnya orang-orang murtad bersengaja menentang Tuhan, menentang anak domba. Jadi perang Harmagedon itu adalah perang yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang dan merupakan perang antara manusia pembantah-pembantah, manusia penghujat-penghujat kebenaran melawan Tuhan Yesus Kristus, sang pemilik kebenaran. Perang Harmagedon juga merupakan perang yang terjadi sebagai rangkaian peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi perang Harmagedon itu merupakan salah satu momen, salah satu rangkaian peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saya akan mengajar pada saudara apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu datang nanti. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu saudaraku, Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudusnya, dengan beribu-ribu orang kudusnya. Yudas 1 ayat 14. Orang-orang kudus yang beribu-ribu itu siapa? Orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu jadi yang diajak Tuhan Yesus datang, sehingga nanti dikatakan Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, itu orang yang harpaso. Oleh karena itu perlu yang namanya harpaso, yaitu terjadi 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, itu pentingnya harpaso itu untuk itu. Untuk apa tujuannya? Menghakimi bumi dengan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, ada ayat menuliskan bahwa tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, kalau di dalam badan seperti ini, saudara jangankan menghakimi malaikat, saudara lewat di kuburan angker malah yang takut itu saudara. Nah, saudara, makanya perlu yang namanya harpaso tersebut. Dan untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali, apa yang terjadi saat Tuhan Yesus Kristus datang? Saat Tuhan Yesus Kristus datang, yang pertama yang terjadi adalah orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Itu ketika Tuhan Yesus datang.
Jadi orang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran itu dibangkitkan. Mereka duluan bangkit. Kakek, nenek, opa, oma, saudara yang sudah nggak ada, buyut-buyut saudara, nanti bangkit pada saat itu, saudaraku. Kemudian yang nomor 2, saudaraku, yang masih hidup, yang tertinggal. Itu maksudnya siapa? Maksudnya adalah mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Nah, ini yang disebut dengan yang masih hidup, yang tertinggal, itu maksudnya mempelai yang diungsikan selama 1260 hari. 1260 hari. Itu nanti akan diangkat hidup-hidup. Jadi setelah harpaso itu kan ada yang diungsikan ya. Jadi di Wahyu pasal 12 saya terangkan kembali pada saudara, itu yang rohaninya sudah sempurna, itu harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12 ayat 5. Yang orang-orang kudus tapi belum sempurna itu diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian atau eremos. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Diungsikan selama 1260 hari lamanya. Nah, orang-orang yang diungsikan itu nanti diangkat hidup-hidup. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu terjadi perjamuan kawin anak domba, mantenan, saudaraku. Jadi mantenannya suwene berapa hari, saudaraku? Ya, saya ini gaya bahasa Jawa Tengah ya, saudaraku. Mantenannya pirang dino, saudaraku? 30 hari nanti, saudaraku. Pembukaannya nanti saya akan terangkan kenapa 30 hari terjadi perjamuan kawin anak domba. Jadi mantenane itu 30 dino, saudaraku. Nanti ini saya bukan ngarang, ini nanti ada ayatnya, saudaraku. Sudah saya beritahu satu pembukaan rahasia firman. Jadi nanti perjamuan kawin anak domba itu lamanya 30 hari manusia. Pada saat itu sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan itu memberikan kedudukan. Ini loh mantennya, yang di sisiku artinya mempelai. Ini loh keluargaku, keluarga kerajaan Allah. Itu loh tamu-tamu kerajaan Allah. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Pada saat itu Tuhan itu memberikan kedudukan di dalam susunan kerajaan surga. Mana yang ruang maha kudus, mana yang ruang kudus, dan mana yang pelataran. Yang ruang maha kudus itu yang diangkat, dan yang harpaso itu ruang maha kudus. Kemudian yang keluarga itu, saudaraku orang-orang dekat, saudaraku para rasul dan lain sebagainya. Kemudian yang di pelataran itu orang-orang yang ya Kristen tapi masih seringkali ya berbuat-buat agak nggak baik gitu, saudaraku. Percaya pada Tuhan Yesus, ya halaman lah bahasanya itu. Jadi saudaraku, perjamuan kawin anak domba itu disebut juga Bema Kristus sebetulnya. Jadi di masa 30 hari itu Tuhan akan menentukan, ini loh mempelai yang bersanding denganku, inilah keluarga-keluargaku, inilah tamu kerajaanku, inilah warga kerajaanku. Pada saat itu ditentukan seperti itu. Jadi diistilahkan sebagai perjamuan kawin, bukan seperti pengadilan yang menyeramkan. Sebetulnya ini bahasa untuk pengadilan kursi Kristus. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal 19 disamarkan menjadi perjamuan kawin anak domba. Jadi sama sekali nggak mengerikan. Saudaraku, pada saat itu ditentukan orang yang ruang maha kudus, yang baru percaya Yesus, entah berbuat jahat, bertobat, Tuhan ampun, aku percaya Engkau, mati lekat, saudaraku, itu halaman, saudaraku. Jogo nengarep diri gitu, saudaraku. Nah, supaya mau ada orang masuk ya dia yang yang jadi penyambut tamu itu, saudaraku, ngarep diri, saudaraku, Jogo ngarep diri suatu. Tapi surga itu ya keren, saudaraku. Namanya surga sudah keren banget, saudaraku. Sudah enak dan bagus.
luar biasa, bahkan tidak bisa dibayangkan, dikatakan dengan mulut. Jadi saudaraku, perjamuan kawin yang ketiga yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, ini lamanya 30 hari manusia. Nanti saya bukakan rahasianya. Kemudian yang keempat, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus berperang melawan orang-orang durhaka yang sengaja memberontak tadi, berani menghujat dan melawan Tuhan tadi. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21, inilah yang disebut perang Harmagedon, saudaraku. Saudaraku, lamanya 45 hari. Jadi perang Harmagedon itu lamanya 45 hari. Nanti saya terangkan. Ini acara yang keempat ketika Tuhan Yesus datang. Kemudian saudaraku, yang kelima, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu akan menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian langsung dilemparkan ke neraka kekal. Jadi penghuni neraka nomor 1, number 1, itu adalah antikris dan nabi palsu. Yang lain itu belum loh, saudaraku. Maaf ya, ini kalau ada orang yang ngomong saat ini sudah yang di neraka itu banyak sekali, itu keliru. Itu bukan neraka, itu alam maut namanya, Hades, ya. Saat ini yang di neraka belum. Penghuni pertama itu antikris dan nabi palsu. Itu yang nganyari neraka, saudaraku. Nanti antikris dan nabi palsu itu. Jadi ini acara yang kelima ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian yang keenam, setelah menangkap antikris dan nabi palsu, melemparkannya langsung ke neraka kekal. Kemudian yang keenam, Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi yang direstorasi oleh tubuh-tubuh yang bangkit tadi. Ini berulang saya sampaikan, kan ini penuh pertanyaan ya. Bumi kan sudah rusak, Pak Pendeta, oleh nuklir di perang dunia yang keempat, perang dunia ketiga, oleh perang Harmagedon. Itu kan masih manusia juga tapi melawan Tuhan, mungkin gunakan nuklir full itu nanti, saudaraku. Bumi kan rusak, gimana nanti itu? Direhab, saudaraku, oleh tubuh-tubuh kebangkitan. Ya cepat, saudaraku, karena tubuh kebangkitan itu dasar banget loh, saudaraku. Makanya bisa melakukan rehab yang begitu cepat terhadap bumi, dan nanti akan menguasai bumi selama 1000 tahun damai. Nah, makanya disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Karena apa? Karena masih bisa dihitung tahunnya, saudaraku. Kalau sudah langit baru, bumi baru, itu sudah nggak bisa dihitung tahunnya. Jadi di kerajaan 1000 tahun damai itu masih di bumi yang ini, saudaraku. Langitnya masih langit itu, rembulannya masih yang sering kita lihat itu, mataharinya masih yang sering kita lihat itu, tetapi kita sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Itulah kerajaan 1000 tahun damai. Dan di akhir kerajaan 1000 tahun damai itu nanti perang Gog dan Magog yang kemarin saya terangkan. Karena banyak orang itu keliru, perang Gog Magog itu nanti manusia dari sekitar dataran Rusia nanti yang akan muncul. Oh tidak, saudara. Gog Magog itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Lali orang, saudaraku. Jadi ya kadang prihatin ya, kalau belajar kitab Wahyu itu makanya harus betul-betul mengerti secara detail, saudaraku. Jadi yang keenam itu Tuhan Yesus bersama orang-orang kudusnya memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita baca ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 dibacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi orang-orang mati akan bangkit dahulu. Orang-orang yang tadi diungsikan itu nanti akan melihat,
kuburan-kuburan terbuka, dari sana nanti akan muncul tubuh-tubuh kebangkitan, saudaraku. Oh, tapi nggak ngeri, saudaraku. Itu asik malah nanti orang-orang yang bisa melihat itu, saudaraku. Karena nanti mereka akan menjadi saksi betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang mampu membangkitkan orang-orang mati. Dari sejak Nabi Daniel yang dijanjikan. Daniel itu sudah tahu tentang kitab Wahyu, tetapi tidak detail banget, saudaraku. Dan dijanjikan oleh Tuhan, pergilah engkau Daniel, dan engkau akan dibangkitkan di akhir zaman untuk menerima kemuliaan sesuai dengan apa yang dijanjikan pada Daniel tentunya. Saudaraku, jadi saudaraku, ketika nanti orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu bangkit, itu setelah di sini dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saya beritahu satu lagi, meterai ketujuh, sangkakala ketujuh dan bokor ketujuh, itu simboliknya memang dikatakan di Wahyu pasal 6, kemudian Wahyu pasal yang ke-9, tetapi nanti pelaksanaannya sangkakala ketujuh itu tetap di akhir dari masa antikris itu. Jadi itu simbolik, tetapi pelaksanaannya kalau soft openingnya itu di Wahyu pasal yang ke-8 kan, kalau meterai ketujuh, kemudian sangkakala yang ketujuh itu Wahyu pasal yang ke-11 ya. Kemudian itu soft openingnya, grand openingnya, pelaksanaannya betul-betulannya itu saudara di Wahyu 19, saudaraku. Saudara bisa membaca nanti alurnya di Wahyu 11. Ketika masa antikris terjadi di bumi, ada masa antikris, ada dua saksi surgawi bekerja di akhir. Dua saksi itu bekerja, saudaraku. Kemudian masa antikris itu berakhir, saudara. Kemudian ada sangkakala yang ketujuh itu, saudaraku. Sangkakala ketujuh itu dahsyat, bisa membangkitkan orang-orang yang mati, saudaraku. Sangkakala terakhir pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri itu bukan bertentangan dengan tadi yang saya katakan, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus, loh, saudaraku. Tuhan sendiri itu maksudnya tuh beliau sendiri. Kalau dikatakan, saya contohkan dulu, Pak Presiden datang ke ibu kota baru, Pak Presiden sendiri datang ke ibu kota baru, itu bukan berarti Pak Presiden itu sendirian ke sana gitu, enggak. Ya tetap ada pasukan pengawalnya. Gitu pula Tuhan, saudaraku, di dalam ayat ini. Saudaraku, ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi kita akan mengerti dan melihat bahwa perjamuan kawin anak domba nanti lamanya 30 hari. Saudaraku, kita akan belajar dari kitab Nabi Daniel. Saudaraku, sekarang saya ajak saudara tur ke zaman Daniel. Daniel ini dahulu yang menyingkapkan mengenai kenapa perjamuan malam kawin anak domba itu lamanya 30 hari. Itu dulu dikasih tahukan kepada Daniel, tetapi akan menjadi sempurna di akhir zaman ini. Daniel 12 ayat 7 sampai 11. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terus, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Ya, jadi masa antikris itu 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Daniel pasal 12 ayat 7 juga ngomong seperti itu. Saudaraku, ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ya, betapa sedihnya Daniel ini, saudaraku, diberitahu tentang akhir zaman, tapi Tuhan ngomong,
pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi sampai sekarang ini, dan kiranya ini menjadi pembukaan hal yang sejak dahulu termeteraikan itu. Saudaraku, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ini Daniel itu melihat segala sesuatu tentang akhir zaman. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi ora dong. Saudara, Daniel dulu radong. Jujur dia ngomong begitu, saudaraku. Terus tanya pada malaikat yang memberikan penglihatan-penglihatan itu. Tetapi dijawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, tukang ngeyel, wong fasik itu radong kita Pak Yusraku. Karena di sini baru ngomong awal, belum sampai terakhirnya itu sudah bantah duluan. Kadang itu kayak gitu, saudaraku. Tukang ngeyel, orang fasik yang terus saja berbuat dosa, mereka itu tidak akan memahami rahasia kitab Wahyu. Ayat 11, perhatikan baik-baik. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Amin. 1290 hari. Jadi sejak saudaraku, sejak Antikris berkuasa, pengorbanan dihentikan, Tusiasterion diangkat. Saudaraku, kalau kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan di pertengahan 7 tahun itu akan dihentikan segala macam korban. Jadi nanti persembahan itu dihentikan ya saudaraku, nggak boleh lagi di masa Antikris itu nggak ada persembahan. Makanya sekarang mumpung masih ada tuh, kalau bisa persembahan, mbok persembahan gitu loh saudaraku. Ya itu himbauan saja. Sebab nanti ada waktunya segala macam korban itu akan dihentikan. Yang menghentikan siapa? Roh Antikris. Makanya kalau ada orang yang menyuarakan nggak usah berkorban, nggak usah persembahan itu ngenain pendeta aja, saudara, itu keliru. Itu diem-diem, itu rohnya Antikris, saudaraku. Saudaraku, jadi suatu ketika persembahan itu memang akan dihentikan. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, sejak masa Antikris itu terjadi, ada 1290 hari. Tadi yang diungsikan berapa lama? Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu diungsikan 1260. Tetapi di sini dikatakan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ada selisih 30 hari. Inilah masa perjamuan kawin anak domba. Inilah masa pengadilan kursi Kristus. Bukan pengadilan tahta putih loh saudaraku. Ini pengadilan kursi Kristus. Di sana nanti akan ditentukan orang ini di pintu gerbang, di pelataran, orang ini di bejana pembasuhan, orang ini di mezbah kurban bakaran, orang ini di pintu kemah, orang ini di pelita emas, orang ini di mezbah kurban bakaran, orang ini berada di mezbah dupa, di pintu tirai. Itu ditentukan selama 30 hari ini, yang di dalam bahasa Alkitab disamarkan menjadi perjamuan kawin anak domba. Sebab itu hal yang asik ketika kita diberi kedudukan jadi mempelai, jadi keluarga mempelai, jadi undangan, jadi warga kerajaan surga. Itu sesuatu yang asik. Makanya Wahyu pasal 19, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 itu terjadi selama 30 hari. Saudara perhatikan baik-baik, boleh dicatat di Alkitab saudara biar kelingan saudara. Jadi
Saudaraku, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Saudara, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 yang disebut sebagai perjamuan kawin anak domba adalah bahasa untuk pengadilan kursi Kristus yang lamanya adalah 30 hari manusia. Saudaraku, setelah itu baru perang Harmagedon. Jadi mantenan saya kayak perang gitu, saudaraku. Orang perang saya mantenan, saudaraku. Mantenan saya terus perang Harmagedon, saudaraku. Hal ini, saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 bahwa perjamuan kawin anak domba adalah bahasa untuk pengadilan kursi Kristus yang lamanya adalah 30 hari. Ini dari pernyataan firman Daniel pasal 12 ayat 7 tadi, kemudian dari pembukaan rahasia firman kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 bahwa diungsikan selama 1260 hari. Dari Wahyu pasal 13 ayat 5 bahwa masa antikris itu 3,5 tahun 42 bulan. Saudaraku, maka dengan yang disebut Daniel pasal yang ke-12 ayat 11 ini ada selisih 30 hari. Itulah lamanya hari perkawinan anak domba, saudaraku. Jadi mungkin selama ini sudah pernah mantenan anaknya, saudaraku, wedding gitu. Berapa lama, saudaraku? Mungkin kan paling ada yang 1 hari, 2 hari, ya lama-lamanya 7 hari. Nah, di sini perjamuan kawin anak domba itu ditulis Alkitab 30 hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca pelaksanaan 30 hari perjamuan malam kawin anak domba. Itu seperti apa? Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 dibaca. Perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba. Ini 30 hari. Boleh saudara catat. Terus, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, amin. Saya terangkan dulu di sini. Jadi, suasana perjamuan kawin anak domba itu semuanya gembira. Dari yang diundang itu kan yang paling luar ya, saudaraku. Kalau undangan-undangan pengantin itu kan namanya undangan itu pasti biasanya duduknya di paling yang sana sendiri. Kalau keluarganya kadang ada di kiri, di kanan gitu, saudaraku. Apalagi mempelainya pasti bersanding, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam perjamuan malam kawin anak domba itu sampai dengan yang terluar, sampai dengan yang disebut warga kerajaan surga. Mereka itu dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Cuma diundang bahagia, saudaraku. Artinya yang ikut menikmati perjamuan kawin anak domba itu pasti orang yang akan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai bersama Kristus. Saudaraku, ini dasarnya Tuhan Yesus, saudaraku. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan lamanya tadi berapa, saudaraku? 30 hari lewat pembukaan rahasia firman. Kalau begini ini namanya pembukaan rahasia firman, tidak ditulis dulu, saudaraku. Tapi ini pembukaan rahasia firman. Kemudian ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau,
dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Saudaraku, jadi berbahagialah orang yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Dari yang paling rendah, yang cuma undangan, saudaraku, sampai dengan VVIP, sampai keluarga, sampai mempelainya, itu semua bahagia. Saudaraku, selama 30 hari itu disebut perjamuan kawin anak domba. Kemudian kita menginjak kepada yang saya terangkan di awal di judul, yaitu Perang Harmagedon. Itu 45 hari. Saudara boleh mencatat juga, Perang Harmagedon itu 45 hari. Ini dari pernyataan firman Daniel pasal 12 ayat yang ke-7, Wahyu pasal 12 ayat 6, ayat 4, kemudian Wahyu pasal 13 ayat 5, ditambah dengan 45 hari pelaksanaan Perang Harmagedon, maka diperoleh selisih jumlah hari yang dikatakan Daniel 12 ayat 12. Kita akan melihat, saudaraku, Daniel 12 ayat 12 dan 13 dibaca. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Terus, Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. amin, saudaraku. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tadi dikurangi 1290 hari, 45 hari, saudaraku. Jadi 45 hari ini adalah lama dari Perang Harmagedon, setelah perjamuan malam kawin anak domba. Jadi setelah ditentukan, saudaraku, posisi saudara masing-masing di dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu kemudian, saudaraku, ada perang dahsyat yang disebut Perang Harmagedon. Tapi nggak akan kalah karena sudah berada di dalam tubuh yang ajaib. Dan orang-orang yang ngeyel tadi tetap ngeyel, saudaraku. Tetap pengen melawan ini yang namanya Tuhan Yesus itu, saudaraku. Itu orang-orang bebal, orang-orang yang dikuasai oleh berbagai hawa nafsu, itu akan menantang seperti itu. Nanti yang jenenge Tuhan Yesus, saudaraku, di akhir zaman seperti itu. Itu tercermin di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai yang ke-16 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di ayat 13 Daniel pasal 12 tadi, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi orang-orang yang meninggal itu bangkitnya bareng, ya saudaraku. Jangan saudara kira nenek saudara itu bangkitnya sendirian, nanti malah ngedeni, ya saudara. Saudara jangan berharap yang gitu, ya malah takut nanti saudara. Mbah saudara, opa, oma saudara bangkit sendirian gitu, saudaraku. Ya malah itu enggak alkitabiah, saudaraku. Oleh karena itu kebangkitan itu bareng dengan Nabi Daniel, dengan para nabi, orang-orang kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib itu juga ada yang bangkit, ya. Memang Alkitab mencatat hal itu, saudaraku. Kuburan-kuburan terbuka, saudaraku. Tapi saya belum bertanya sama Tuhan, itu kuburan di sekitar Tuhan Yesus atau kuburan-kuburan seluruh penjuru bumi. Itu kebijakan Tuhan. Yang seperti ini belum saya tanyakan sama Tuhan. Tapi yang jelas kebangkitan Daniel ini pun akan bangkit di akhir zaman, nggak sendiri-sendiri. Nanti opa, oma saudara bangkit sendirian besok itu, saudaraku. Malah saudara didatangi malah takut nanti lari, saudaraku. Jadi kebangkitan itu bareng. Ini berteladan Alkitab, ya saudaraku. Sudah kembali kepada Perang Harmagedon. Perang Harmagedon ini dilaksanakan pada Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Kalau perencanaannya di Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ke 16. Tetapi pelaksanaannya adalah di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Dibaca coba. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dulu.
Lalu aku melihat surga terbuka, Wahyu sesungguhnya 19 ya, ayat 11 ya sampai 16, betul. Terus Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. ya, amin. Ini penunggang kuda putih di Wahyu 19 ayat 11 ini Tuhan Yesus. Kalau penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan menjangkau Israel, mempertobatkan Israel. Israel itu kekasihnya Tuhan. Makanya untuk menandai dimulainya rentetan-rentetan peristiwa besar itu, Israel itu harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Israel itu jumlahnya 8 atau 9 juta yang terima Tuhan Yesus, 7 ribuan. Saudaraku, nanti ketika ada pertobatan yang melibatkan ratusan ribu orang atau bahkan jutaan, terjadi gelombang pertobatan menerima Tuhan Yesus di Israel, maka saudara, hal yang saya sampaikan tadi sudah dekat, saudaraku. Sudah dekat. Ada pengangkatan Harpaso, terus perang-perang besar tadi sudah dekat. Makanya kalau ada pertobatan bangsa Israel, ya ini November saya akan ke Israel, yang ikut boleh. Nanti di sana kita bukan piknik ya, tapi kita akan doa makrifat. Tuhan nyatakan bahwa nanti di sana kepada saudara akan diberikan bahasa roh khusus yang namanya bahasa makrifat untuk pertobatan bangsa Israel. Seperti halnya ketika dahulu Injil itu keluar dari Yerusalem, orang-orang dipenuhi dengan bahasa lidah. Saudaraku, maka ketika nanti Injil itu menjangkau masuk lagi ke Yerusalem, saudaraku, akan ditandai dahulu dengan bahasa lidah. Saudaraku, dan itu akan diberikan kepada saudara di dalam kegerakan kuda putih. Saya tidak akan mengajarkan bahasa rohnya seperti apa, Pak Pendeta. Dicatat dong, saudaraku. Biar nanti kita semua sudah hafal di sana. Tidak, saudara akan diberi sendiri oleh Roh Kudus di sana. Dan nanti sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus ucapkan, saudaraku, itu nanti tim dan saudara yang berkatnya melimpah yang bisa ikut hadir. Tuhan pasti bela, saudara jangan takut. Kita memang sudah direncanakan oleh Tuhan bahwa kegerakan kuda putih itu terjadi bukan di tengah suasana yang sepoi-sepoi enak, tetapi di tengah suasana perang yang dahsyat, di tengah suasana gonjang-ganjingnya dunia, bukan di tengah-tengah suasana desingan peluru-peluru kecil, saudaraku, tapi di tengah-tengah desingan peluru kendali yang gede-gede itu, saudaraku. Belok sedikit keliru kena pesawat itu kan yang ngedeni banget, saudaraku. Kadang saya mikirnya gitu, waduh Tuhan, tapi ya butuh berani, karena sudah ditetapkan Tuhan bahwa kegerakan kuda putih, penjangkauan bangsa Israel itu terjadi bukan di tengah-tengah suasana dunia yang enak, tetapi di tengah-tengah hilangnya damai sejahtera kuda merah, di tengah-tengah krisis dunia kuda hitam, di tengah-tengah perang yang dahsyat kuda kelabu. Memang harus terjadi. Ya nek Tuhan utus ya oke lah Tuhan, sekalipun secara daging itu ya bahasa Jawa nek itu memang duh Tuhan piye Tuhan, jangan, ini berat banget menurut daging, ini berat. Mbok mending itu piknik itu ya yang lain gitu loh Tuhan, jangan yang ke Israel. Maunya tuh gitu, tetapi Roh Kudus menyuruh tetap gitu berangkat. Pokoknya nanti kalau ada jalur di sana sudah terbuka, apapun kondisinya, kalau di sana terbuka jalur untuk kita masuk, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Di sana kita 7 hari saja, saudaraku. Dan itu nanti kita juga buru-buru pulang. Tidak karena di sana enak, wah dilindungi Tuhan. Yuk kita suwe-suwean di sini. Wah nanti selak kuda merah. Nanti setelah itu ada hamba Tuhan lain yang akan diberi tugas. Ada kuda merah meluncur, hamba Tuhan dari Eropa. Ada kuda hitam meluncur, hamba Tuhan dari China, dari dataran China. Ada hamba Tuhan dari Amerika datang, penunggang kuda kelabu. Jadi
hamba-hamba Tuhan, penunggang-penunggang kuda putih, merah, hitam, kelabu, mereka itu hamba Tuhan, bukan utusan setan. Ini yang sering kali keliru. Zakaria pasal 1 pasal 6. Saudaraku, menerangkan detail banget bahwa kuda-kuda dan penunggang-penunggangnya, mereka itu hamba-hamba yang diutus secara khusus untuk menjangkau Israel, diutus oleh Tuhan secara khusus untuk kembali mengasihi Yerusalem. Dan Yesaya 46 9 sampai 11 menubuatkan kegerakan itu akan muncul dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Saudaraku, kita akan kerjakan sesuatu yang tidak enak menurut daging. Secara daging saya lega loh, saudaraku. Seperti Rasul Petrus itu kalau dibawa Roh Kudus itu rasanya dengan hati yang panas, saudaraku, tetapi taat karena memang kehendak Tuhan. Saudaraku, jadi nanti begitu ada celah ya, saya tetap akan ke sana. Tim inti nanti 7 orang. Kemudian nanti jemaat-jemaat yang mau ikut luar biasa silahkan ikut. Tentunya mereka yang berkecukupan, Tuhan tidak pernah membebankan orang melebihi dari apa yang dimampuinya ya. Jadi kalau saudara bukan kekurangan ya, saudara dalam kondisi yang pas-pasan seperti janda sarfat ya, saudara doakan supaya berjalan dengan aman, lancar, kemudian terjadi sesuatu yang dahsyat, saudara sudah berperan serta di dalam kegerakan kuda putih itu. Beristimewa kalau saudara bisa ikut, nanti pasti terjadi sesuatu yang luar biasa ya. Semuanya kita adalah bagian dari kegerakannya Tuhan di akhir zaman untuk menjangkau Israel. Selama ini kan yang disebut penginjilan itu ya kita menginjil ke seluruh penjuru bumi. Tetapi untuk menjangkau kembali Israel itu rasa-rasanya masih jarang, bahkan belum pernah ada. Makanya saya mulai dengungkan, saya kumandangkan kegerakan menjangkau bangsa Israel. Inilah yang disebut kegerakan kuda putih. Nah, kapan hasilnya? Nanti itu akan membuahkan hasil pertobatan seperti Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. 144.000 dari suku keturunan Israel itu diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu secara hurufiahnya ditulis sebagai 144.000 dari suku keturunan Israel. Saudara, jadi 12 suku Dan hilang. Ya, itu rahasia Tuhan yang pernah saya terangkan. Kita akan membaca sekarang lanjutnya. Dan matanya bagikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Terus, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terus, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ini perlu saudara ketahui. Saudara itu jangan berdebat tentang nama Tuhan. Tuhan itu nggawa jeneng oke. Saudaraku, di sini namanya ketika Tuhan datang ya, Tuhan itu yang setia dan yang benar. Itu bahasa Inggrisnya silahkan terjemahkan sendiri, bahasa Ibraninya terjemahkan sendiri, bahasa Arabnya ya ono ini saudaraku. Saudaraku, ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagikan nyala api, dan di atas kepala terhadap banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui. Gowo kayak jeneng Tuhan itu saudaraku. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya adalah Firman Allah. Saudaraku, jadi kalau ada perdebatan mengenai nama yang Maha Kuasa ya, saya itu nggak mau berdebat saudaraku, karena itu pergeseran bahasa saja. Dari Elohim, kalau di Arab ya jadi Allah, di Indonesia ya jadi Allah. Saudaraku, pergeseran itu saudaraku. Makanya di Alkitab ya tidak dihapus saudaraku, karena memang ini pergeseran bahasa saja saudaraku. Tuhan Yesus itu datang dengan banyak nama.
kita jangan mempermasalahkan nama Tuhan lagi. Kalau iman saudara itu mempelai, iman saudara itu mencapai target sebagai orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk masuk di dalam kegerakan, jangan mempermasalahkan nama Tuhan. Ini penting di dalam muatan ayat Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai 16. Ini Tuhan membawa banyak nama. Seperti saya itu yo kayak jenenge. Waktu kecil saya itu namanya Keli gitu saudaraku. Jadi, saya Jawa namanya Keli. Sampai sekarang itu tetangga saya itu nama ngertinya saya ya Keli. Jadi kalau ada orang jauh datang, Pak Pastor Peter itu di mana rumahnya, ketemu tetangga saya yang waktu kecil kenal saya, wah di mana ya Pak Keli toh, baru tahu saudaraku. Karena saya Keli waktu kecil itu namanya. Ya, kemudian kakek saya ada lagi yang kasih nama saya Bedut, bukan Badut ya. Kakek saya ada ngasih nama itu. Ada lagi yang kasih nama Subangin. Saya pun namanya banyak saudaraku. Dan kalau saya dipanggil Mas Keli gitu, saya juga woi gitu saudaraku. Enggak terus mentang-mentang saya sudah Peter dipanggil nama Keli, saya enggak mau ya. Itu sombong. Saudaraku, jadi seperti itu ya saudaraku. Tuhan itu bawa banyak nama di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca lanjut tentang perang Harmagedon. Nah, ini pelaksanaan perang Harmagedon. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Yuk. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ya, terus supaya kamu makan daging semua raja, ya, dan daging semua panglima, ya, dan daging semua pahlawan, terus dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Saya terangkan dahulu. Jadi perang Harmagedon itu adalah peperangan yang menghabisi seluruh daging. Semua akan mati karena perang melawan Tuhan. Di sana dikatakan supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka, hamba, baik yang kecil maupun besar. Di perang Harmagedon itu nanti semua daging habis. Karena manusia nanti, saudaraku, di akhir zaman itu akan diperangkap oleh keinginan daging. Sehingga untuk mengakhirinya perlu perang Harmagedon. Itu saat semua daging nanti habis. Makanya di kerajaan 1000 tahun damai itu sudah bukan kerajaan darah dan daging. Ya, ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Jadi ini dikumpulkan di tempat yang namanya Harmagedon tadi. Ya, kita besok akan ke sana juga untuk pemeteraian, bukan untuk ikut perangnya ya. Sudah untuk doa pemeteraian, sudah pesan saya di sana. Kita dikasih waktu untuk doa makrifat di sana, saudaraku. Jadi mereka akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Harmagedon, saudaraku. Dan aku melihat binatang itu, Antikris, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi clear di sini, perang Harmagedon itu perang antara manusia yang dikuasai hawa nafsu darah daging melawan penguasa tunggal, Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, Terus yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. amin. Jadi ini tadi sudah ya, penghuni neraka pertama adalah binatang antikris dan nabi palsu.
ini clear sudah. Jadi selama ini orang-orang meninggal yang di dalam kebenaran itu berada di dalam satu tempat yang namanya paradise, ya, tempatnya Abraham, Bapak Abraham, Lazarus, kemudian tempatnya orang-orang kudus. Lah, belum diadili, saudaraku, belum masuk pengadilan kursi Kristus juga, saudaraku. Orang-orang yang jahat itu berada di satu tempat siksaan yang namanya Hades, saudaraku, sampai nanti dibangkitkannya bukan ketika Tuhan Yesus datang, tapi di akhir 1000 tahun damai. Bisa saudara baca di Wahyu pasal yang ke-20 nanti besok, atau saudara nanti baca di rumah sendiri-sendiri. Jadi orang-orang lain itu belum akan bangkit ketika Tuhan Yesus Kristus datang itu, saudaraku. Kemudian penghuni neraka pertama itu adalah binatang antikris dan nabi palsu. Orang-orang lain ya belum dicekur ke neraka, saudaraku. Jadi mereka berdua itu gelundang-gelundung di sana, saudaraku. Sama nanti kemudian menyusul naga tua sesudah ditangkap di Wahyu pasal yang ke-20. Sekarang ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik, ini penting. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi semua orang itu mati di dalam perang Harmagedon. Orang-orang yang tadi nantang, ini saya jenenge Tuhan Yesus, itu semua mati nanti, saudaraku, pada saat perang Harmagedon. Yang enggak mati antikris dan nabi palsu, itu enggak mati juga. Makanya orang yang pengen jadi antikris banyak juga, saudaraku, karena dia enggak mati juga, saudaraku, tapi langsung masuk neraka, saudaraku. Nah, itu antikris dan nabi palsu itu memang enggak mati. Makanya orang yang berambisi menciptakan tatanan dunia seperti yang didambakan antikris itu ya banyak, saudaraku. Pengen, saudaraku, karena antikris dan nabi palsu juga enggak mati, saudaraku. Jadi kita sekarang menjadi jelas bahwa perang Harmagedon itu bukan perang antara bangsa melawan bangsa, bukan perang antara kerajaan melawan kerajaan, tetapi perang antara pemberontak-pemberontak, orang-orang murtad yang menantang kepada anak domba, kepada penunggang kuda putih itu. Orang yang melawan Tuhan Yesus Kristus, yang di akhir zaman nanti akan diprakarsai. Kemurtatan besar itu akan dipimpin dan diprakarsai oleh antikris dan nabi palsu. Jadi demikian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji dengan satu pujian, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Ini lagu kesukaan saya.